Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada Minggu pagi hari ini. Setiap kita adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Siapapun kita dan apapun kita, latar belakang kita percayalah bahwa kehidupan kita sebagai pengikut Yesus amat berharga. Sebab kita telah ditebus dengan darah yang mahal dan telah diangkat menjadi muridnya. Kita bersyukur bahwa kasih-Nya terus dinyatakan bagi kita hingga saat ini. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepadanya dalam perenungan tema Harga Mengikut Yesus. Pelengkap Kidung Jemaat 13, kita masuk rumahnya akan mengiringi ibadah kita pada Minggu pagi ini. Sidang jemaat Tuhan, ibadah kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karunia dan damai sejahtera dari Allah dan dari Tuhan Kristus oleh tuntunan Roh Kudus sertamu Dan besertamu juga. Bapak Ibu yang ada di ruangan atas, bahwa mendengar suara tes mic, tes 1 2. Tes mic 1 2. Tes 1 2. Tes mic. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan rasa sesal dan malu kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan memohon anugerah pengampunannya. Seberapa berhargakah kita? Sejauh mana kita menghidupi bahwa hidup ini sangat berharga? Saudara, berkali-kali kita mendengarkan bahwa hidup ini berharga. Tetapi berkali-kali pula kita tidak menghargai hidup kita sendiri. Pada situasi seperti itulah, sesungguhnya kita telah jatuh dalam dosa. Mari
renungkan dosa kita di hadapan Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Dikala
Setiap kita yang telah menerima anugerah pengampunan dari Tuhan, nyatakanlah kehidupan yang baru. Dan karena itu dengarkan petunjuk hidup baru. Markus, Injil menurut Markus 1 ayat 17 berkata, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Tiba saatnya kita akan bermazmur secara responsorial dari Mazmur 62 ayat 5 sampai 12. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka pada dusta, Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku, Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, Janganlah hatimu melekat padanya. satu kali Allah berfirman, Dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. hanya dekat saja Allah aku tenang. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan yang menjadi bagian untuk dibaca pada ibadah minggu saat ini. Yunus 3 ayat 1 sampai 5 dan 10. Yunus 3 ayat 1 sampai 5 dan ayatnya yang ke-10. Pembacaan berikutnya pertama Korintus 7 ayat 29 sampai 31. Pertama Korintus 7 ayat 29 sampai 31 dan Injil menurut Markus 1 ayat 14 sampai 20. Injil menurut Markus 1 ayat 14 sampai 20. Kita berdoa. Dari dalam rumah-Mu yang kudus, kami
umat milik kepunyaan Tuhan, datang menaikkan syukur kepadamu, ya Allah Tritunggal. Karena hanya oleh anugerah-Mu kami dapat menjalani dan menikmati kehidupan sampai dengan saat ini. Hanya oleh rahmat-Mu kami dilayakkan untuk datang menyembah Tuhan dalam ibadah raya Minggu saat ini. Di tengah-tengah penyembahan kami saat ini, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Kami sudah siapkan bagian firman Tuhan untuk kami baca dan renungkan. Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, untuk kami mengerti dengan baik pesan firman Tuhan, untuk kami lakukan dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, umat-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman. Berilah kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan pertama dari Yunus 3 ayat 1-5 dilanjutkan dengan ayat 10. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditinggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, nilai yang dimaksudkan yaitu waktu telah singkat. Dan itu dalam waktu yang masih di orang-orang yang berpikir harus berlaku seolah mereka tidak. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Orang-orang yang membeli seolah-olah tidak membeli. Orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakan dunia seperti yang kita kenal sekarang. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Markus 1 ayat 14-20. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan dengan Alkitab Terjemahan Baru Jilid 2. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya,
Saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus menyusuri tepi danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Dia. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ia melihat Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu pergi mengikuti Dia. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar, lalu melakukan dengan setia dalam hidupnya. Ure sumanga puang. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada sukacita? Ya, kemarin ini banyak Natal kerukunan. Ya, tentunya sukacita itu tidak didasari karena door prize ya, tapi sukacita karena kita meyakini bahwa kita adalah pengikut Yesus yang di dalamnya Tuhan selalu beserta kita. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, bahan utama kita ada pada kitab Injil menurut Markus 1 ayat 14 sampai 20, dan kita ada di bawah sorotan tema dalam lingkungan warga gereja Toraja. Tema kita harga mengikut Yesus. Itu tema kita, harga mengikut Yesus. Banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus, atau banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen. Dan saya bisa pastikan Bapak Ibu Saudara-saudara yang sedang duduk beribadah, baik di gedung gereja ini maupun yang mengikuti online, itu pasti semua mengaku sebagai pengikut Yesus. Bukan begitu Bapak Ibu? Pasti. Tapi dalam kenyataannya, kalau kita berbicara tentang kenyataan bukan berdasarkan pengakuan, tapi dalam kenyataannya hanya sedikit saja yang menjadi pengikut Yesus yang sejati. Hanya sedikit saja yang menjadi orang Kristen sejati. Kalau ditanya mengapa menjadi pengikut Yesus atau mengapa menjadi orang Kristen, pasti akan beragam jawaban yang muncul. Karena masing-masing punya motivasi dan masing-masing orang punya alasan. Ada yang mengatakan saya putuskan untuk ikut Yesus karena saya tahu hanya Yesus juru selamat. Dan karena itu dia ikut Yesus karena mau selamat. Ada yang mengatakan saya putuskan ikut Yesus karena dia sumber berkat. Dan karena itu dia ikut Yesus karena mau berkat. Ada yang mengatakan bahwa saya mengikut Yesus karena saya sudah alami mujizat, sakit parah dan sembuh. Ya ikut Yesus karena mujizat. Ada yang mengatakan saya ikut Yesus karena memang dari lahir saya sudah dipertemukan atau dilahirkan dengan orang tua yang ikut Yesus. Dan masih banyak lagi motivasi atau dasar atau alasan-alasan mengapa seseorang ikut Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat, kalau ikut Yesus
hanya karena sesuatu yang sifatnya materi. Kalau ikut Yesus hanya dengan motivasi yang sifatnya materi, mau berkat, mau selamat, mau sembuh dari sakit penyakit, dan sebagainya, maka iman kita terlalu lemah. Dan karena itu tidak jarang kita menjumpai banyak orang Kristen yang berkhianat. Banyak orang Kristen yang kemudian jadi murtad. Benar bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Benar bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang adalah sumber hidup dan sumber berkat. Benar bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang baginya tidak ada yang mustahil, mujizatnya itu nyata. Benar. Tapi untuk mengikut Yesus dan untuk mengalami semuanya itu ada harga. Ada harga yang harus dibayar. Matius 16 ayat 24 katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, lalu ikut aku. Dia harus menyangkal dirinya. Dia harus memikul salibnya. Kalau sudah itu baru ikut Yesus. Itu yang namanya orang Kristen sejati. Itu yang namanya pengikut Yesus yang sejati. Kalau belum bisa sangkal diri, kalau hanya persoalan sedikit salib diletakkan, bagaimana mungkin kita mengaku sebagai pengikut Yesus yang sejati? Ikut Yesus berarti siap untuk keluar dari zona nyaman yang disediakan dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya mau ceritakan pengalaman saya. Waktu saya awal-awalnya jadi pendeta, kan masih muda ya, masih tahun-tahun pertama lah, tahun kedua jadi pendeta. Di Sulawesi Tengah, orang ibadah, ada ibadah jam pertama itu jam 6 subuh. Jadi ini anak sekolah minggu saya, Ardi. Jadi saya keluar itu dari rumah ke Jemaat Moria. Itu jam 5 subuh, saya sudah keluar. Apa yang ada dalam hati saya? Saya cuma keluar dari rumah. Saya lihat saudara saya lihat orang tua saya. Saya bilang, enak sekali mereka masih tidur, saya sudah harus keluar. Di sepanjang jalan saya lihat rumah-rumah yang masih tertutup, aduh enak sekali ya orang tidur, sementara kita tidak bisa sudah harus ada di gereja. Siap tinggalkan zona nyaman. Itu harga yang harus dibayar. Siap keluar dari zona nyaman. Ayat 14 dalam pembacaan kita tadi di Injil menurut Lukas, itu mengkonfirmasi kepada orang percaya tentang keberanian dan harga yang dibayar untuk mengikut Yesus. Apa kata ayat 14? Sesudah Yohanes ditahan. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Apa yang terkonfirmasi di situ? Pernyataan sesudah Yohanes ditahan. Dalam diri Yohanes kita bisa melihat seorang pengikut Yesus yang sejati. Yohanes sebagai orang yang mempersiapkan diri, mempersiapkan jalan bagi Yesus. Yohanes adalah orang yang begitu setia melayani Tuhan, memberitakan Injil, dia sangat setia. Tapi apa yang dia alami? Apa yang dialami? Yang dialami ialah malah dia ditahan. Kematian Yohanes tragis, dipenjarakan, kepala dipenggal. Ini juga yang dialami oleh para pendahulu gereja Toraja.
bagaimana para pemberita Injil harus berhadapan dengan penganiayaan. Tapi itulah harga sebagai pengikut Yesus yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, menjadi pengikut Yesus yang sejati, tentunya nanti kita akan evaluasi diri kita. Oh iya, saya sudah puluhan tahun menjadi pengikut Yesus, apakah benar saya ini adalah pengikut Yesus yang sejati? Nanti evaluasi diri masing-masing. Menjadi pengikut Yesus yang sejati tidak cukup hanya dengan mengaku. Tidak cukup hanya dengan rajin berkegiatan gerejawi. Tapi ada harga yang harus dibayar. Dalam pembacaan kita tadi mengemuka tentang harga mengikut Yesus. Ayat 15. Kata Yesus, katanya, saatnya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Lalu kalau begitu, apa harga di situ? Dikatakan, bertobatlah, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu harga ikut Yesus. Harus bertobat. Harus percaya dengan sungguh-sungguh. Mempercayakan kehidupan pada Injil yang tidak lain adalah Yesus Kristus. Bertobat. Bertobat tidak hanya datang kepada Tuhan, mengaku dosa dan memohon ampun. Seperti yang kita lakukan setiap ibadah hari Minggu, ada pengampunan dosa. Bertobat tidak hanya dalam bentuk lahiriah. Yang saya katakan tadi, rajin gereja, rajin masukkan persembahan atau PSB. Bertobat artinya meninggalkan, membuang semua yang ada dalam pikiran, yang ada di dalam hati, yang ada dalam perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang bertobat. Bukan cuma hal lahiriah yang kelihatan. Bertobat artinya apa yang ada dalam pikiran kita ini, apa yang ada dalam hati kita ini, apa yang kita buat itu yang tidak Tuhan kehendaki, itu tinggalkan, itu dibuang semuanya. Karena apa artinya setiap minggu mengaku dosa? Apa artinya rajin gereja? Apa artinya korban syukurmu atau persembahan syukurmu kalau ternyata pikiranmu atau yang ada dalam pikiran ini adalah rancangan-rancangan yang tidak baik. Atau yang ada di dalam hati ini hal-hal yang busuk. Atau hati kita penuh dengan kebencian. Kata-kata kita kotor, kasar, dan menyakitkan. Kalau perbuatan-perbuatan kita kepada sesama semena-mena, apa artinya itu? Itu bukan pertobatan. Bertobat artinya tinggalkan. Tinggalkan itu yang tidak Tuhan kehendaki. Lalu kita balik. Ketika kita balik, kita ikut siapa? Kita ikut Yesus. Kalau katakan ikut Yesus berarti ikut maunya Tuhan. Kalau ikut Yesus berarti ikut apa yang dikehendaki Tuhan. Banyak orang yang saya katakan tadi, dia katakan dia ikut Yesus, dia pengikut Yesus, tapi perbuatannya jauh dari ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Yang biasa kita istilahkan, akhirnya hidupnya menjadi batu sandungan. Katanya rajin gereja, katanya majelis, katanya pengurus, tapi pikirannya, tapi hatinya
apalagi perbuatannya. Ya mari kita introspeksi diri kita. Sudahkah kita menjadi pengikut Yesus yang sejati? Orang yang sungguh-sungguh mengalami pertobatan, apa yang dikatakan dalam ayat 15? Percaya pada Injil. Dia percaya pada Injil. Ketika kita sudah mengalami pertobatan, maka setiap orang akan menghidupi Yesus yang adalah Injil itu dalam dirinya. Dia sungguh-sungguh percaya, dia sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya pada Yesus. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tidak akan pernah jatuh pada godaan untuk menduakan Tuhan. Apapun yang terjadi, dia tidak akan gentar. Karena apa? Karena dia mempercayakan seluruh kehidupannya pada Injil, yaitu Kristus. Karena banyak orang percaya rajin ke gereja, tapi juga rajin ke dukun. Iya, dia rajin gereja, tapi rajin juga dia cari paranormal. Harusnya kan orang yang rajin gereja yang dia cari siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Bukan cari dukun, bukan cari paranormal. Dia rajin baca Alkitab, tetapi dalam kenyataannya yang dia percaya adalah ramalan. Dia rajin baca Alkitab, tetapi yang dia percaya adalah pamali. Jangan keluar dari rumah dengan tujuan yang berbeda. Ya. Jadi kalau sama-sama tujuan itu harus tiba di waktu yang sama atau mau ditunda? Banyak orang yang katakan percaya bahwa berkat itu dari Tuhan, tapi dia juga percaya bahwa berkat itu dari hari. Oh, jangan kasih menikah anak di hari ini. Oh, jangan kalau bulan ini tidak boleh orang buat acara. Ya. Padahal dia bilang percaya kepada Yesus sumber berkat, tapi ternyata dia percaya bahwa hari itu sumber berkat, bahwa bulan itu sumber berkat. Kalau begitu tidak usah datang ke gereja minta berkat, datang saja ke bulan minta berkat. Atau ke hari. Banyak, masih terlalu banyak orang. Nah, apakah ini adalah Kristen atau pengikut Yesus yang sejati? Ayat 15 saya baca kembali Bapak Ibu. Saya tidak mengajak Bapak Ibu, padahal saya rindu mau ajak Bapak Ibu baca bersama-sama, tapi sepertinya kita berbeda dengan terjemahan. Mudah-mudahan ke depan kita sudah sama-sama membaca terjemahan Alkitab jilid 2. Ayat 15 katakan begini, kata Yesus atau katanya di situ, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu orang Kristen sejati, itu pengikut Yesus sejati. Bertobat, percaya kepada Injil, percaya kepada Yesus, jangan percaya dengan hal-hal yang terkait dengan dukun, paranormal, dan sebagainya. Apalagi dulu-dulu itu ada yang cincin-cincin yang besar itu, ya, katanya itu ya kalau bapak-bapak katanya biasanya ada ketertarikan khusus, ya, atau cincin-cincin yang besar itu supaya jaga-jaga kata di jalan. Ya, yang jaga kita bukan cincin, yang jaga kita adalah Tuhan. Hanya pengikut Yesus yang sejati yang mau bayar harga. Jadi kalau jadi pengikut Yesus yang sejati adalah mereka yang mau bayar harga, yaitu mengalami pertobatan dan sungguh-sungguh percaya. Maka merekalah yang akan diberikan kepercayaan oleh Tuhan, atau merekalah yang akan dipanggil oleh Tuhan. Seperti yang kita lihat dalam ayat 16 sampai 20. Bagaimana murid-murid yang mau tinggalkan pekerjaannya, bagaimana murid-murid yang mau tinggalkan zona nyamannya untuk ikut Yesus. Karena ikut Yesus itu butuh komitmen. Seandainya kita ada pada posisi murid-murid pada saat itu, mungkin banyak alasan kita. Masa kita mau tinggalkan pekerjaan kita? Apa yang mau dimakan anak-anakku? Apa yang mau dimakan keluargaku? Nah, dari sini saya bisa mendapatkan, dari hasil nelayan saya ini saya bisa mendapatkan. Ya, tentu akan banyak alasan.
Apa juga yang mau dikasih di gereja kalau kita ikut di sana, tidak ada apa-apa yang didapat di gereja, ya kan? Kita hitung-hitung dengan Tuhan ketika Tuhan panggil kita. Banyak orang menghitung-hitung dengan Tuhan ketika Tuhan memanggilnya. Dibutuhkan memang komitmen. Karena apa? Kita percaya kalau Tuhan yang panggil, tidak mungkin Dia tinggalkan kita. Kalau Tuhan yang panggil, pasti Dia pelihara dan Dia sudah siapkan berkat. Amin Bapak Ibu. Mungkin belum kelihatan, tapi Dia sudah siapkan. Kadang-kadang kita manusia kan kalau tidak dilihat, ya, yang cenderung kita yang dilihat. Wah, kalau dilihat itu butuh komitmen untuk menjawab panggilan. Ayat 17 katakan begini. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Orang percaya yang mengalami pertobatan, orang percaya yang sungguh-sungguh percaya hidupnya akan menghasilkan buah. Hidupnya pasti akan memenangkan jiwa-jiwa untuk membawa kepada Yesus. Tapi dalam kenyataannya, banyak orang yang hidupnya malah menjadi batu sandungan. Bukannya membawa orang semakin dekat dengan Tuhan, tetapi membuat orang jauh dari Tuhan. Mengapa? Karena segala perbuatan yang tidak berkenan kepada sesama dan juga kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, menjadi Kristen atau menjadi pengikut Yesus adalah panggilan. Jalani hidup ini sesuai dengan panggilan Tuhan atas hidup kita masing-masing untuk menebus dan untuk menyelamatkan kita. Yesus sudah bayar harga yang mahal. Tubuhnya dikorbankan. Maka setiap orang percaya yang telah ditebus juga harus bayar harga untuk hidup dalam komitmen menjadi pengikut Yesus yang sejati. Bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi terwujud dalam kehidupan yang sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Kehidupan yang sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan pada Injil yaitu Yesus. Dan hidup untuk menjadi berkat bagi semua orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jangan tunda kesempatan hidup. Karena waktunya telah genap, kata firman Tuhan, kerajaan sorga, kerajaan Allah sudah dekat. Karena jika kita tidak membayar harga ikut Yesus, maka kerajaan Allah yang sudah disediakan itu tidak akan dialami. Harga ini tidak bisa ditawar. Kalau di dunia ini, apalagi kita ibu-ibu kan kita suka menawar. Ya. Tidak bisa ditawar. Ikut Yesus harganya untuk bisa menikmati keselamatan, kerajaan sorga, harganya tidak bisa ditawar. Ya. Kalau kita berbicara harga, banyak yang tawar-menawar. Kalau untuk perkara dunia kita bisa tawar-menawar, tapi untuk kerajaan Allah tidak bisa. Harganya bertobat, percaya, dan jawab panggilan Tuhan. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Setiap kita telah menerima anugerah keselamatan lewat penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan karena itu jalani kehidupan kita sebagai pengikut Yesus yang sejati. Memohon kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa hidup dalam pertobatan,
untuk kita sungguh-sungguh percaya kepada Injil, dan untuk kita bisa punya komitmen dalam mengikut Yesus, walaupun dalam kenyataannya kita harus keluar dari zona nyaman, tapi kita percaya kerajaan Allah tersedia bagi kita. Mari bersama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput mari jemaat Tuhan untuk berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang abad. Kita ikrarkan pengakuan iman dalam rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anaknya yang dikandung daripada, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha, datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang, pengampunan dosa, bangkitan dari hidup. Terima Tuhan, pada saatnya kita akan mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Didik kita ambil dari Mazmur 2. Hanya kepada Allah saja
Iringi persembahan kita nyanyikan DKD 263. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Maka musik saja. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, kasih-Mu sungguh sempurna bagi kami. Kami dilayakkan untuk datang menyembah-Mu
dalam ibadah minggu saat ini. Kami diingatkan bagaimana kami menjadi pengikut Yesus yang sejati. Untuk kami hidup dalam pertobatan. Untuk kami menghidupi Injil sehingga kami punya komitmen untuk setia ikut Yesus. Walaupun dalam kenyataannya kami harus dihadapkan dengan begitu banyak tantangan. Kuatkan iman kami, Tuhan, supaya kami tidak hanya menjadi pengikut Yesus tanpa komitmen, tapi kami menjadi pengikut Yesus yang sejati. Hidup kami menghasilkan buah untuk menjadi alat di tangan Tuhan, membawa banyak orang untuk mengenal dan mengikut Yesus. Meteraikan firman-Mu dalam hati, dalam hidup kami, Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman yang setia. Kami bersyukur Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk membawa persembahan. Ini bagian dari ungkapan iman kami. Karena kami menyadari dan sungguh percaya serta mengakui bahwa hidup kami, semua yang ada pada kami, itu adalah berkat yang bersumber dari Tuhan. Kuduskan tanda syukur kami, Tuhan. Berkati untuk menjadi alat di tangan Tuhan dalam kelebaran firman-Mu di muka bumi ini, khususnya dalam menopang penata layanan di jemaat Tuhan, jemaat keramat di sini. Ajar kami Tuhan untuk menggunakan berkat Tuhan dengan baik, menghayati bahwa kalau Tuhan berkati kami, maka kami harus menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi saluran berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba-Mu berdoa. Berkatilah semua jemaat-Mu dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam berbagai usaha atau kerja yang dilakukan. Karena tanpa berkat dari Tuhan, segala jerih lelah kami adalah sia-sia. Mendoakan jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam upaya mencari lapangan pekerjaan. Tuhan yang mempunyai semuanya. Semua adalah ladang Tuhan. Dan karena itu bukakan kesempatan, bukakan peluang yang baik Tuhan. Dan terlebih perjuangan mereka kiranya didasari dengan iman untuk andalkan Tuhan. Sehingga saatnya Tuhan memberikan yang terbaik. Ya Allah Bapa dalam sorga, mendoakan anak-anak, cucu, dalam tumbuh kembang mereka, diberkati Tuhan. Dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan, Tuhan selalu menolong, memperlengkapi dengan iman untuk takut dan andalkan Tuhan. Tuhan selalu bentengi anak-anak kami, baik yang ada bersama-sama di Jakarta maupun dalam perjuangan di tempat-tempat perantauan. Bentengi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, karena di sekitar mereka ada begitu banyak godaan-godaan yang bisa menghancurkan masa depan mereka. Tapi kami percaya kuasa Tuhan selalu nyata
untuk melindungi anak-anak kami, sehingga mereka boleh menggapai hari depan yang penuh dengan harapan yang Tuhan sediakan. Diberkatilah orang tua kami Tuhan, yang telah menjalani masa indah. Peliharakan Tuhan, tetap berikan semangat untuk sukacita menjalani kehidupan bersama dengan anak cucu, keluarga, bahkan dalam kebersamaan di tengah-tengah persekutuan. Ya Allah Bapa di sorga, mendoakan jemaat-Mu yang sedang mengalami gangguan kesehatan, sebagaimana yang termuat dalam warta jemaat, dan mungkin Tuhan masih ada jemaat-Mu yang belum sempat kami ketahui, di mana mereka sedang dalam perawatan atau dalam proses pemulihan. Apakah mereka terbaring di rumah atau terbaring di rumah sakit, atau mungkin ada bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah saat ini. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan, memberkati segala upaya-upaya dilakukan, mengalirkan berkat kesembuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sedang dirundung duka. Bapa, pasang surah sekeluarga atas meninggalnya ipar di Makassar yang telah dibawa ke tanah Toraja. Kuatkan dan hiburkan segenap rumpun keluarga, sehingga tidak larut dalam duka cita, tapi punya pengharapan di dalam Tuhan. Jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan, ada begitu banyak bentuk-bentuk pergumulan dalam hidup ini. Kuatkan iman jemaat-Mu, supaya mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan, meyakini bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar yang terbaik, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami pun bersyukur dan bersukacita karena Tuhan pelihara kami, karena kami selalu merasakan bahwa Tuhan tidak tinggalkan kami. Berkat Tuhan selalu kami alami. Kami bersyukur khususnya bersama dengan jemaat-Mu yang mengalami pertambahan usia, berhari ulang tahun kelahiran, berhari ulang tahun perkawinan, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu Tuhan. Tuhan sambut ungkapan syukur jemaat-Mu. Semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, berkati kami hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Majelis Pengurus OIG. Kami bersyukur untuk hikmat yang Tuhan telah anugerahkan kepada seluruh majelis dan pengurus OIG, sehingga program pelayanan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan di sepanjang tahun ini. Kami ada dalam keterbatasan kami, kiranya Tuhan selalu menolong kami semua, sehingga kami semua sehati sepikir dengan penuh kasih, mengangkat tanggung jawab pelayanan, supaya pelayanan boleh berjalan dengan baik, persekutuan terbangun dengan baik, dan Tuhan selalu dipermuliakan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini berkati Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Pesta demokrasi sudah sangat mendekat. Tuhan tolong kami, jadikan kami warga negara yang baik, warga masyarakat yang baik, untuk menggunakan hak pilih kami. Dan kiranya kami punya hati nurani, yang dimana kami dikuasai oleh Roh Kudus menjadi alat di tangan Tuhan, untuk dapat menentukan pilihan kami, pilihan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kendalikan semuanya, Tuhan menentukan semuanya. Kami berharap dan bermohon Tuhan berikan kami pemimpin yang arif, bijaksana, yang tahu dan takut andalkan Tuhan, dan dapat menegakkan keadilan, mewujud nyatakan damai sejahtera. Bapa di sorga, kehidupan kami semua di minggu yang akan datang, kami serahkan ke dalam kuasa kasih dan pimpinan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami, sambut sempurnakan. Kami bawa hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Mari berdiri Bapak Ibu.
Sidang jemaat Tuhan, pergilah. Jadilah pengikut Yesus yang setia. Percayalah, Allah selalu besertamu. Kami siap menjadi pengikut Yesus yang setia. Arahkan hati dan seluruh hidupmu. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk.
Dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kidung Jemaat 370 ayat 1 dan 3 akan mengiringi langkah kita memasuki minggu yang akan datang. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Selamat hari Minggu untuk kita semua dan Tuhan Yesus memberkati.